Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hari ini kami dari Forum Bayangkara Indonesia akan membahas masalah isu uang 300 triliun sampai 349 triliun yang beredar ini menyangkut Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, masalah korupsi di Indonesia ini sekarang sudah luar biasa. Banyak sekali yang mengatakan sekarang ini korupsi ini terjadi di mana-mana. Malah secara ekstrim dikatakan oleh Bapak Mahfud MD, tengok kiri korupsi, tengok kanan korupsi. Istilah beliau begitu. Saking masalah korupsi ini sudah bukan merupakan rahasia, tapi sudah sangat terbuka korupsi di negara kita ini. Nah, akhir-akhir ini ada isu yang mengagetkan kita warga negara Indonesia, yaitu isu tentang adanya rekening atau beredarnya uang yang mencurigakan di jajaran Departemen Keuangan. Pertama, tadinya muncul informasi itu dari PPATK. Dilanjutkan kepada Bapak Menteri Polhukam, Mahfud MD, yaitu adanya isu 300 triliun. Luar biasa, 300 triliun, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah didalami oleh PPATK dan Bapak Mahfud MD, bukan hanya 300 triliun, tapi sudah lebih lagi, yaitu 349 triliun. Nah, ini kita tidak tahu permasalahan apa ya. Tapi yang jelas munculnya isu ini menjadi tanggapan, menjadi perhatian serius dari masyarakat. Kenapa? Uangnya begitu besar. Dan ini kasus ini mengungkap jajaran yang mengolah keuangan di negara kita. Nah, hari ini saya akan minta pendapat Bapak Robintan Sulaiman, Dr. Robintan Sulaiman ini, teman saya ini. Kebetulan juga beliau ini adalah pakar di Forum Bayangkara Indonesia. Kami ada Forum Bayangkara Indonesia, antara lain membahas permasalahan seperti korupsi, ya, penyimpangan hukum dan lain-lain, dan membantu Polri ya dalam proses-proses penegakan hukum dan keamanan. Nah, ini Pak Robintan ini, Dr. Robintan Sulaiman. Ini saya sebutkan dulu nih. SH, MH, MM, MA, CLA. Ya. Berkali-kali saya katakan beliau ini sangat perhatian terhadap masalah penegakan hukum. Apalagi sekarang dengan adanya isu 300 triliun sampai ke 349 triliun yang menyangkut Kementerian Keuangan. Pak Robintan, bagaimana pemahaman yang dimaksud Pak Mahfud itu ya? Pemahaman Pak Robintan bagaimana ini? Dengan banyaknya uang yang berkeliaran lah, kita anggap begitu bahasanya, bahasa rakyatnya ya, ada di lingkungan Kementerian Keuangan 300 triliun, kemudian naik menjadi 349 triliun. Luar biasa Pak Robintan. Bagaimana nih tanggapan Pak Robintan? Ya, makasih Pak Edi ya. Pertama-tama kita mesti pahamin dulu maksud dari Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu menyebut bahwa ada TPPU Pak, ya, money laundering.
beliau nyebut gitu ya, dicurigai ataupun ditenggarai ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilainya sampai mencapai 300 triliun. Terakhir ada revisi lagi, ternyata 349 triliun. Itu loh Pak, yang berita yang kita terima Pak ya. Tapi kita mesti pahami dulu Pak, itu transaksi antara tahun 2009 sampai 2022 Pak. Jadi artinya yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu bukan uang itu ada 300 triliun atau 349 triliun Pak. Tapi itu adalah lalu lintas keuangan Pak. In, out, in, out, in, out. Seperti kita punya rekening bank Pak. Ada uang setoran, ada uang tarik, tarik, setoran, tarik. Itu loh Pak. Nilainya itu kalau dijumlah dari tahun 2009 sampai 2022 itu mencapai 349 triliun. Itu loh Pak. Nah ini yang mesti kita pahami dulu. Jadi bukan 300 triliun itu ceplok di situ, bukan Pak. Tapi out, in, out, in, out, in gitu loh Pak. Debit, kredit gitulah kurang lebih. Nah, dengan demikian pastinya itu merupakan transaksi yang dicurigai Pak. Nah, ini kan ada kotak Pandora yang sudah terbuka Pak. Kemarin kan Pak Edi juga dengar kan ada kasusnya anak pejabat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak itu Pak. Kan itu menyangkut orang tuanya kan? Iya. Nah, orang tuanya ini kan diperiksa Pak. Diperiksa terus menyebar kemana-mana ke Direktorat Jenderal Bea Cukai dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini yang sekarang ditenggarai oleh Pak Mahfud itu adanya uang pejabat yang profilnya itu tidak sesuai dengan penghasilan itu Pak. Katakanlah Pak, seperti si A, misalnya gajinya cuma sebagai pegawai negeri itu misalnya gajinya 25 juta misalnya Pak ya. Termasuk ini. Kok ada uang sampai ratusan miliar misalnya masuk ke situ kan? Sampai 500 miliar. Sampai 500 miliar. Iya. Dalam transaksi itu mungkin in out juga. Cuma yang kita lihat itu adalah profil orang ini tidak sesuai Pak. Nah ini yang dicurigai. Namun perlu kita pahami juga kan ini kan belum dilidik, belum disidik Pak. Ini semestinya aparat penegak hukum itu bergerak cepat, lidik, sidik. Ya kan Pak? Dan 349 triliun ini menyangkut bukan satu pejabat Pak. Banyak sekali pejabat-pejabat terlibat di situ. Tinggal di profiling kan satu-satu. Ya kan? Laporannya ke KPK itu apa kan ada namanya laporan ke KPK yang tiap sebelum menjabat, setelah menjabat itu kan Pak? Iya. Nah itu kan disesuaikan aja dengan SPT-nya dan lain sebagainya tadi. Itu kan bisa ketemu gitu kan? Iya. Sebenarnya pembuktiannya gampang sekali. Hanya saja yang saya agak bingung itu DPR setelah tahu itu mempermasalahkan Pak Mahfud itu kok mengeluarkan data itu ke publik yang merupakan data intelijen yang bersifat rahasia, dipermasalahkan. Waktu ada RDP, rapat dengan pendapat Pak ya, itu maksudnya kan, Komisi 3 dengan PPATK itu, PPATK dan Pak Mahfud? Belum Pak, Mahfud belum, Pak Mahfud hari ini kali, hari ini kan. Waktu itu kalau tidak salah yang terjadi itu adalah nampaknya Pak ya, itu diserang PPATK itu Pak. Kesannya itu Pak. Diserang, seakan-akan membocorkan rahasia negara. Itu, saya kira kan ini kurang pas juga kan. Mestinya anggota DPR Komisi 3 itu berterima kasih Pak. Iya. Ada masukan seperti itu kan sebagai wakil rakyat meminta aparat penegak hukum sidik, lidik. Temukan ini, apakah ini pidana atau bukan. Karena ini belum tentu juga korupsi. Nah kan Pak, seperti itu. Ya, jadi begini. Tadi Pak Robintan sedikit sudah menyinggung ini pidana atau bukan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat, itu apakah uang ini yang beredar, yang disebutkan ini termasuk tindak pidana korupsi, atau hanya TPPU? Nah, karena menurut Pak Mahfud, ini katanya TPPU, tidak menyangkut masalah korupsi. Bagaimana pendapat Pak? Nah, begini Pak. Jadi TPPU itu adalah suatu lanjutan daripada tindak pidana pokok. Ya, tindak pokok jadi, itu korupsi.
Bisa korupsi, bisa perdagangan manusia, bisa perjudian, bisa narkoba, macam-macam Pak. Iya. Pokoknya ada kejahatannya dulu. Baru uang itu di laundry, dicuci. Itu pemahamannya Pak ya. Iya. Mungkin pertanyaan Bapak tuh, maksud Pak Edi itu mungkin begini. Apakah TPPU ini mesti korupsi? Oh tidak. Ya kan? TPPU itu bisa dari tadi yang saya tadi sebut Pak, bisa dari narkoba, dari judi dan lain sebagainya tadi, ya kan? Iya. Nah hanya saja Pak, penyidikan dan penyelidikannya itu bisa bareng, nggak usah nunggu Pak. Jadi ketika nanti pidana pokoknya itu terbukti, ini juga ikut terbukti kan seperti itu. Kalau ini tidak terbukti, ini tutup gitu loh Pak. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi begini Pak Bintan ya, sebelum dilanjutkan, apakah tindak pidana korupsi itu sama dengan TPPU? Tidak sama, tidak sama. TPPU itu lanjutan daripada korupsi, Pak. Orang korupsi pasti cuci uang, Pak. Nah, karena TPPU itu ada undang-undang sendiri, walaupun dia itu merupakan lanjutan daripada pidana pokok, dia itu self-standard, berdiri sendiri, Pak. Karena dia ada undang-undang sendiri. Maka dari itu, penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU itu bisa bareng dengan korupsinya, Pak. Jadi korupsinya disidik, TPPU juga disidik. Bareng bisa, Pak. Nggak usah nunggu. Ini nggak usah nunggu dulu terbukti gitu loh, Pak. Seperti itu. Itu yang dimaksudnya, Pak. Kemudian baru Bintan, ya akhir-akhir ini kan mungkin masih berkembang ini. Ini antara penegak hukum, kemudian Menko Polhukam, DPR. Ini tidak ada satu pendapat ya. Tidak ada satu pendapat, malah ada beda-beda pendapat, saling menyalahkan. Bagaimana sebetulnya permasalahan hukum kok bisa begini? Padahal kita sama-sama ingin mengungkap kasus-kasus korupsi atau TPPU itu. Oh iya, jadi gini Pak, perbedaan saya tahu Pak. Jadi satu pihak itu melihat dari sisi normatifnya, di lain pihak dia melihat dari sisi material. Jadi beda Pak. Kalau menurut saya Pak, memang saya akui bahwa LHA itu bukan merupakan bukti hukum, tapi laporan intelijen. Itu jadi cikal bakal jadi bukti hukum loh Pak. Nah kalau seandainya itu diketahui bahwa itu ada ya yang tidak beres dan tanda petik Pak. Saya ilustrasikan Pak ya. Yeah. Kalau ada rumah di dalam rumah itu keluar asap Pak. Nah orang melihat kan ada asap. Kita sebagai orang yang normal Pak, jangan sampai api ini kemana-mana, kita mesti datang ke rumah itu. Ada apa kan gitu kan Pak? Menolong untuk mematikan, memadamkan api yang ada di sana kan begitu. Ilustrasi seperti itu Pak. Nah, sekarang problemnya itu adalah kalau seandainya itu dipermasalahkan, apakah Pak Mahfud itu dipersalahkan karena membuka ke publik seperti ini Pak? Menurut saya Pak, yang tidak boleh dibuka ke publik itu adalah menuduh nama orang. Contoh misalnya, saya ngomong Pak Edi punya uang sekian triliun misalnya, ya dari LHA-nya PPATK, ini. Nah itu tidak boleh Pak. Tapi kalau saya menyebut misalnya informasi, boleh-boleh saja Pak. Itu bagus, ya kan supaya wakil rakyat DPR khususnya Pak kan mewakili kita rakyat kan, dia kan begitu. Dia yang mesti getol Pak untuk mencari tahu itu siapa yang melakukan, minta supaya pemerintah itu negakkan hukumnya kan seperti itu kan Pak. Ini kalau menurut saya malah ini kesan saya Pak, kok malah diserang, yang memberikan informasi itu diserang gitu loh Pak. Padahal Pak Mahfud dan PPATK itu kan sekretarisnya, Pak Mahfud ketua pemberantasan apa tuh? Tim TPPU ya? Ya, tim TPPU. Nah, tim TPPU. Di mana melakukan tugasnya gitu loh, Pak. Rakyat ini kan, Pak, kalau misalnya ada yang nggak beres, kan mesti ada transparansi, ada keterbukaan kan oleh pemerintah. Buka dong, ada apa seperti itu. Kurang lebih kayak gitu, Pak Edi. Jadi, ini kan jadi banyak serangan seperti saya katakan tadi, terhadap PPATK maupun terhadap Pak Mahfud sendiri. Padahal kalau masyarakat itu sangat berterima kasih dengan informasi. DPR juga mesti terima kasih Pak, kan begitu. Ini kalau tidak diungkap atau tidak terungkap dengan secara tidak sengaja, ada yang kasus penganiayaan oleh anak seorang pejabat. Api dalam sekam. Ya. Jadi api dalam sekam, ya, api dalam sekam meledak suatu saat.
Iya. Malah lebih parah gitu loh Pak. Iya. Seperti itu. Jadi menurut Pak Rubintan, ya, apakah laporan atau pendapat apa yang disampaikan oleh PPATK maupun Pak Mahfud ini itu boleh kan sebetulnya? Boleh disampaikan ke publik, ada temuan-temuan seperti ini, namun tidak boleh nyebut orang, Pak. Iya. Tidak boleh menyebut subjek. Itu yang dilarang, Pak. Kalau sebagaimana contoh nih, Pak ya, Iya. saya mengatakan kepada Bapak, Pak, Indonesia ini, Pak, sedang krisis, Pak. Krisisnya kenapa? Karena neraca perdagangan kita tuh bukan surplus, minus. Kita kalah. Lebih banyak impor daripada ekspor. Berarti kita kalah dong. Ya kan? Banyak barang masuk, kita beli daripada kita jual. Kan kalah berarti, rugi kan Pak? Sekian triliun. Kan boleh-boleh saja kan? Masa itu jadi rahasia? Contoh. Atau, Pak, ini ada kejahatan loh Pak. Ada transaksi sekian banyak ini dicurigai. Kan boleh-boleh saja kan dicurigai. Bukan nuduh kan Pak? Beda kan Pak? Boleh-boleh saja. Itu mesti ditangkap sama penegak hukum. Ya kan Pak? Dibuka ke publik. Ya kan, disidik. Masalah sidik sama lidik itu tidak terbukti atau nantinya itu ada, katakanlah tidak menemukan, itu masalah lain kan Pak. Yang penting transparan. Tapi kalau saya dengar dari Pak Mahfud itu Pak, hampir pasti Pak, itu dicurigai ada TPPU Pak. Kenapa? Profilnya orang-orang itu yang dicurigai itu Pak, tidak sesuai gitu loh Pak. Iya. Pejabat itu gajinya 20 juta, tapi transaksi 200 miliar, kurang lebih seperti itu Pak. Kan jomplang banget gitu loh Pak. Iya. Seperti itu kurang lebih Pak. Jadi sebetulnya dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud akhir-akhir ini, ya, termasuk menceritakan dengan kasus 300 triliun sampai 349 triliun yang beredar di jajaran Kementerian Keuangan. Kemudian yang diungkap oleh Pak Mahfud ini bukan hanya kasus itu, tapi ada kasus perjudian, ada kasus narkoba, ada juga kasus tambang-tambang ilegal, kemudian ada kasus-kasus korupsi di kementerian, di lembaga negara, dan lain-lain, banyak sekali korupsi. Makanya beliau mengatakan, tengok kiri, korupsi, kanan, kanan korupsi, atas korupsi, bawah korupsi. Nah, udah kacau ini negara kita kalau begini, kalau benar itu terjadi. Dan malah Pak Mahfud mensitir pendapat Abram Samad waktu beliau menjadi ketua saya dengar tuh. KPK. Yang mengatakan kalau tambang ini beres, uang tambang ini beres, tidak dikorup, rakyat Indonesia seluruhnya itu satu kepala 20 juta. Ya, setiap bulan bisa mendapat tunjangan 20 juta. Tidak usah kerja. Tidak usah kerja. Berarti banyak benar uang kita. Berarti luar biasa korupsi yang terjadi di negara kita ini. Bagaimana ini Pak? Nah, jadi gini Pak ya, hukum kita ini kan kita tidak bisa ansih melihat secara normatif Pak. Hukum itu kan ada belakang itu kan ada gerbong-gerbong lain. Yang kita lihat itu materialnya Pak. Jadi hukum itu tidak bisa dilihat secara formil. Kalau dilihat secara formil, ya ini ceritanya Pak, ribut. Tapi kalau kita lihat secara material, kita ini ada dol mata head. Tujuannya apa kita buka ini? Untuk rakyat kan Pak. Supaya rakyat tahu kan, rakyat ini supaya negara ini maju kan, begitu kan Pak. Kan mana salahnya Pak? Kalau untuk kepentingan publik, mana yang salahnya? Gitu. Kecuali Pak Mahfud itu nyebut orang. Pejabat A namanya ini, jabatannya ini melakukan ini. Nah, itu salah Pak Mahfud. Tapi selama dia menyebutkan hanya bersifat jumlah dan sebagainya, menurut saya itu fine-fine aja seperti itu gitu loh Pak. Ya, dan juga masyarakat hukum ya dan masyarakat bawah mengatakan nih, banyak yang mengatakan dan menyampaikan kepada saya, kita harus dukung nih orang yang seperti Pak Mahfud ini. Oh iya, ini bongkar ini korupsi. Iya kan? Kenapa? Korupsi sudah merajalela dan ada di mana-mana. Nah, ini ada suatu cerita sedikit ya, Pak Rubintan ya. Itu mengenai runtuhnya apa itu Yunani ya. Runtuhnya negara Yunani yang tadinya megah, yang megah luar biasa, kaya raya, runtuh karena apa? Karena ASN-nya tidak disiplin. Mulai dari disiplin kerja dan korupsi. Ini luar biasa, bisa hancur negara. Nah,
Ini bagaimana pendapat Pak Rubintan supaya jangan sampai begini negara kita? Iya Pak. Yang Jadi sudah negara yang kaya-kaya ini. pilar-pilar negara kita tuh salah satunya itu rontok tuh karena korupsi, Pak. Salah satu, Pak ya. Mengapa korupsi sangat berbahaya? Menurut saya nih, Pak. Menurut saya ya. Korupsi itu memiskinkan rakyat, Pak. Jadi kalau orang korupsi itu pasti musuh negara, Pak. Musuh rakyat dan musuh negara itu. Mengapa? Karena korupsi itu tidak akan bisa mensejahterakan rakyat. Yang sejahtera itu adalah orang yang korupsi. Nah, kalau kita pakai misalnya katakanlah cara-cara Tiongkok, Pak, itu dimiskinkan, Pak. Sudah dihukum dimiskinkan. Kalau jumlah tertentu, ya almarhum gitu loh, Pak. Hukum mati ya. Hukum mati gitu loh. Nah, apakah kita bisa menerapkan itu? Saya kira ya kalau seandainya memang sudah darurat betul, mungkin itu yang paling efektif. Namun kita juga mesti berpikir bagaimana membenahi hulunya, Pak. Ya. Penyebab korupsi ini apa? Hulunya. Tidak serta-merta cuma represif aja. Preventifnya juga harus ada gitu, Pak. Jadi preventieve zorg dan repressive zorg. Itu harus seimbang. Jadi maksud saya, kalau orang misalnya katakanlah korupsi karena ekonomi, ya ekonomi diperbaiki, Pak, supaya orang tidak korupsi. Kalau masih korupsi, itu lain lagi. Ya. Seperti dulu, Pak, waktu DKI dipimpin Jokowi sama Pak Ahok, Pak, ada e-budgeting. Semua terbuka kan, Pak? Ya. Itu bagus, Pak. Itu ngurangi korupsi gitu loh, Pak. Jadi kalau pemerintah mau apa-apa, dia nyebar dulu ke masyarakat. Nih, kami mau beli ini, harganya segini. Nanti protes orang, oh ini kemahalan, misalnya gitu kayak Pak ya. Nah, itu bagus. Nah, tapi sejak ganti gubernur, kan nggak ada lagi, hilang. Nah, ini menurut saya harus dimarakkan lagi gitu loh, Pak. Atau dibuat lagi itu. E-procurement, e-budgeting, dan sebagainya itu. Itu bagus, Pak, salah satu pencegahan. Iya, Pak Rubintan ya. Sebetulnya kalau kita lihat lembaga di negara kita ini dan penegakan hukum, sebetulnya apa? Untuk memberantas korupsi ini hanya tinggal kemauan dan niat. Ya. Kenapa? Kita sudah ada BPK. Oh, banyak, ya betul. Ya, Pak. Untuk memeriksa keuangan, APBN, KPK, ada KPK, ada kejaksaan, ada PPATK, ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Nah ini lembaga-lembaga ini hendaknya apa? Betul-betul ini harusnya menegakkan hukum. Diefektifkan ya. Diefektifkan. Betul. Kalau tidak salah ada ombudsman. Ombudsman juga. Ombudsman itu ombudsman untuk pencegahan ya, betul. Iya, untuk pencegahan ombudsman. Ini luar biasa nih. Nah ini kalau kita melihat dari kata-kata Pak Mahfud, ya di kanan kiri atas bawah ada korupsi. Atau kita lihat lembaga negara kita yang kita sebutkan tadi, bagaimana kinerja lembaga negara kita ini menurut Pak Rubintan? Ya sebenarnya lembaga kita ini kan udah bagus, Pak, menurut saya sudah bagus. Cuma ya tadi yang betul kata Bapak, personelnya tadi orang-orang bermental korup ini, Pak. Ini yang mestinya kan ditindak ataupun dibina maupun ditindak ya. Seperti terjadi di Korea kan, Pak, Bapak pernah dengar tuh di Hong Kong ya kan, polisi Hong Kong tuh, Pak, itu diberhentikan semua, Pak, dari jenderalnya itu sampai ke yang berhenti semua, Pak, ganti baru semua. Di Korea bea cukainya diberhentikan semua, Pak, dari ujung sampai ujung itu diberhentikan. Nah, zaman Soeharto pernah itu bea cukai dibekukan. Ya, itu kan, tapi kan ya cuman kayaknya separuh hati juga kan, akhirnya kan begitu. Coba kita lihat bea cukai kan jadi masalah juga, ya kan, pajak jadi masalah juga, seperti itu. Menurut saya kembali lagi kepada mental. Yang kedua, kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan di hulu, Pak. Kalau penindakan kan hilir, Pak. Kalau hulu itu kan pencegahan, Pak, supaya jangan orang nggak korupsi. Kan tadi udah kita sebutkan ada ombudsman. Ya itu penegakan, ombudsman. Kalau penegakan hukum kan KPK, jaksa dan lain sebagainya tadi. Tapi yang kita mau lihat ini, yang kita nggak pernah sentuh itu adalah hulunya, Pak. Bagaimana supaya orang itu tidak korupsi? Maka itu pendidikan dari keluarga, pendidikan dari sekolah, itu dimulai untuk kan sudah disambut sebetulnya oleh Pak Mahfud dan Abraham Samad mengatakan kan, kalau misalnya dari pajak tambang itu tidak diselewengkan, itu kan bisa menggaji atau membagikan uang itu kepada seluruh rakyat 20 juta. Nah, kalau ASN kita terkecil misalnya digaji 20 juta, nah itu sudah ada sejahtera kita. Iya, bisa mengurangi korupsi. Ya pasti, Pak, itu udah pasti.
itu seperti di Swiss kan, seperti Iya. di Brunei kan gitu. Betul Iya. Pak. Jadi orangnya kayak di Brunei itu kan nggak ada apa taksi, nggak ada orang kerja itu nggak ada Pak. Seperti di Swiss juga seperti. Nah, menurut saya Pak, sekarang ini tiba saatnya Pak untuk berbenah Pak. Ya, kapan lagi kalau tidak berbenah Pak? Kalau tidak berbenah yang seperti Pak Mahfud bilang, yang Pak Edi ngomong sampaikan ke atas korupsi, bawah korupsi, kanan korupsi, kiri korupsi gitu kan Pak? Iya. Nah, itu harus dihentikan seperti itu. Pak. Dan saya sangat sependapat ya dengan pemikiran-pemikiran orang seperti Pak Mahfud. Ya. Ya. Makanya Pak Mahfud ini perlu kita suarakan ini, perlu kita Ya. dukung ini, ahli-ahli hukum ya, ya, masyarakat, pemuda, ya, LSM ini, dukung ini. Ya. Bagaimana kita memberantas korupsi ini supaya Indonesia sejahtera, ya kan? Mungkin begitu Pak Runtan. Mungkin ada kata-kata akhir ya Pak. Ya mungkin model-model Pak Mahfud ini ya dijadikan ujung tombak penegakan hukum kan, jadi mungkin jadi orang pertama dan penegak hukum, atau dia menjadi orang pertama atau orang kedua lah minimal di Republik ini untuk menangani khusus tentang tindak pidana seperti ini gitu loh Pak. Ini bahaya loh Pak. Bapak ngeri loh Pak. Saya lihat 349 triliun ini Pak, transaksi yang ada di transaksinya Pak ya. Ini ngeri Pak saya Pak. Saya nggak bisa tidur dengar ini Pak. Sampai copot jantung saya dengar kayak gini Pak. Karena ini besar sekali duitnya Pak. Ini tahu nggak Pak? Ini 4 sampai 5 tahun rakyat DKI ini Pak tidak usah kerja, tidak usah makan, pesta pora 5 tahun pakai uang ini. Kita nggak usah kerja Pak. Seluruh DKI Pak, gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Jadi luar biasa ya kebocoran-kebocoran itu ya yang diperkirakan Ya. dan menjadi pemikiran Pak Mahfud dan PPATK ya. Ya Pak. Nah baru Bintan ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan kita ini berbicara bisa mengajak masyarakat supaya bisa bersama-sama kita memberantas korupsi. Ya. Nah ini pikiran kita kan begitu. Ya. Dan penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, BPK, PPATK, dan unsur-unsur lain itu juga tertarik ini ya momen ini untuk menegakkan hukum. Betul Pak. Dan kita untuk mengurangi Pak. adanya dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan. Mungkin saya nambahkan sedikit Pak sebagai penutup ini Pak ya. Kita berharap DPR itu tolonglah kami ini sebagai rakyat ya yang diwakili oleh yang terhormat anggota dewan itu. Kalau ada hal-hal yang pemerintah ini menyimpang, kan fungsi pengawasan kan ada kan Pak. Iya. Nah, baiklah jangan misalnya ada informasi jangan diserang dong orangnya, dikorek keterangannya, cari buktinya, diperintahkan kepada pemerintah untuk disidik tegakkan hukumnya kan begitu Pak. Ini kalau kesan saya itu jangan, ya saya terkesan nggak tahu yang lain Pak, tapi teman-teman saya juga terkesan demikian Pak. Kok seolah kan menyerang gitu loh Pak. Loh kok jadi yang memberitahu adanya katakanlah asap, yang memberitahu asap itu kena marah, kira lebih kayak gitu loh Pak. Ini menurut saya agak kurang Pak. Yang kedua Pak, aparat penegak hukum juga jeli, jangan diem gitu loh. Jadi kalau diem ini kan nggak maksimal kan Pak. Jadi ya nggak maksimal itu ya berarti ya kurang bisa dipercaya untuk menegakkan hukum ini. Kalau diem aja gimana coba? Mestinya kan langsung bergerak. Kalau ada LHH dari PPATK tuh langsung lidik tuh, nggak usah tunggu pakai lama gitu loh Pak. Nggak terbukti tutupin, terbukti angkat kan begitu kan Pak? Itu Pak untuk kepastian ya Pak, untuk kepastian hukum, untuk keadilan juga untuk manfaat. Iya Pak Runtan, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Itu tadi perbincangan kami tentang masalah korupsi dan adanya isu uang yang berkeliaran begitu besar sampai 349 triliun. Wah, besar ini banget. Sangat mengagetkan kita, apalagi rakyat kecil di bulan puasa ini. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Bukan hanya pemerintah, tapi termasuk juga sampai ke rakyat. Kenapa? Pemerintah sebetulnya sudah menyediakan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas korupsi, yaitu adanya PP 43 tahun 2018. Ingat ini, keikutan serta masyarakat
dibuatkan oleh pemerintah ini dalam memberantas korupsi, yaitu PP 43 tahun 2018. Dan masyarakat secara umum juga sudah ada undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang berserikat, berkumpul, sampaikan pendapat ini ya, koreksi ya, dan lain-lain. Jangan sampai nanti sudah berkembang begitu luas kasus korupsi di lingkungan kita nggak tahu. Ini kan suatu keanehan ini, Pak Bintan ya. Iya, iya. Kenapa saya katakan keanehan? Ini kalau tidak terungkap oleh kasus anaknya pejabat pajak, ini tidak terbongkar ini cerita yang kita bicarakan. Kotak Pandora tidak terbuka. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berpuasa. Salam dari kami, Forum Bayangkara Indonesia. Terima kasih.